Haleluya. Sungguh kita bersyukur kembali di hari Minggu pagi ini. Kita bersama-sama berkumpul di dalam Zoe Life Channel ataupun Zoe Life Church. Dan kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan, bahkan tahun. Sampai pada saat ini, sebentar lagi dalam hitungan kurang lebih 5 mingguan, kita akan meninggalkan tahun yang luar biasa ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena pandemi boleh ada, tetapi saya percaya Tuhan kita yang luar biasa melebihi segalanya. Dia ada di pihak kita. Dia yang menjadi pembela kita. Jadi apapun yang kita alami, biarlah rasa syukur itu tetap ada, kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur lewat Zoe Life Channel ini kita selalu dikuatkan, kita diberkati dari minggu lepas minggu. Bahkan di tengah minggu juga ada pemahaman-pemahaman Alkitab yang ditayangkan sehingga kita makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Zoe Life bisa bergabung. Dan untuk mengawalinya, saya mau menyapa untuk saudara yang ada di benua Australia. Di sana ada PLC Melbourne dan Jemaat Sydney. Dan juga ada pemahaman Alkitab Peniel, tepatnya di kota Melbourne dan kota Brisbane. Mari saudaraku, kita sapa mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Sekarang kita kembali ke Indonesia. Di Bandung ada JKI Zoe Life juga. Di Citra Raya Tangerang ada juga JKI Zoe Life. Dan juga ada pemahaman Alkitab Peniel di beberapa kota di Indonesia ini. Di Jakarta, Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Dan juga di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Dan juga fellowship hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik. Itu tepatnya ada di Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Dan juga ada YPKB di Rotendao, ya. Dan juga YPKB di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Iya. Dan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang di Indonesia ini yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang menyaksikan juga akan tayangan Zoe Life Church ini. Dan kami berdoa biarlah saudara-saudara diberkati sungguh lewat setiap tayangan yang disampaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya damai sejahtera Tuhan selalu ada bagi para hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB. Mari mengawali akan fellowship kita atau ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka hati kita. Kita menaikkan doa kita, doa syukur kita. Haleluya. Di saat kami datang dengan kerinduan mencari wajah-Mu, kami mendapatkan. Karena Engkau sendiri berkata bahwa carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka apa yang engkau minta akan diberikan olehnya sesuai dengan rencananya. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita, dan kita dapat menjadi perpanjangan berkat bagi banyak orang. Dan biarlah lewat setiap tayangan demi tayangan yang sudah kami terima menguatkan kami, biarlah itu juga Tuhan kami dapat sampaikan itu buat banyak orang yang Engkau izinkan kami bertemu, sehingga orang-orang itu boleh mendengar akan kabar baik, kabar sukacita
dan mereka juga memperoleh bahagia seperti yang kami alami. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau sehingga kami boleh dikatakan orang-orang yang berbahagia yang berada di bawah kolong langit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi. Dan biarlah Tuhan kami tabiskan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripadamu Tuhan, yang mau mengganggu lewat streaming, lewat setiap apa yang dipakai lewat platform YouTube ini, Tuhan biarlah dikuduskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk menyatakan ungkapan syukur kami lewat setiap pengakuan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Berbahagialah engkau saudaraku, dan juga kita semua ini berbahagia karena memiliki Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Sekali lagi nyatakan saudaraku, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, yes, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku dan kau warisnya, aku warisnya, kita adalah ahli warisnya. Ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru, Roh Kudus. Bebaskan hatimu, katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Katakan, aku serahkan diri penuh, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh. Yes, sambil menyongsong dia akan kembali lagi. Hey, terima kasih Tuhan. Ku diliputi anugerah. Katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pemazmur bilang, berbahagialah engkau karena dosamu ditutupi, ya, dosamu diampuni. Haleluya, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
selamanya. Mari angkat kedua tangan, katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi saudara, katakan memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Biar terap terus kesukaan, keceriaan itu yang ada pada kita, kita tebarkan melalui platform ini saudara. Biarlah orang-orang boleh melihat bahwa ada Kristus yang ada di dalam hidup kita. Bukankah begitu, Yohanes? Haleluya. Haleluya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon sukaya. Sekali lagi, kesukaan yang ceria, kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Dialah terang dunia itu, telah datang ke dunia ini. Katakan saudaraku, kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam Dikau terang. Sekali lagi katakan, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap, yang mencari mendapati dalam Dikau terang. Sekali lagi katakan, yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Yesus Kristus yang adalah terang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, yang memotivasi, mengajar, mendidik kami di dalam pengalaman-pengalaman hidup. Biarlah Tuhan kedapatan kami menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menghormati-Mu, menyukakan-Mu. Ini kami Tuhan. Mari saudaraku, biarlah pujian ini merupakan doa kita. Haleluya. Tuhan,
ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari saudaraku, lebih lagi nyatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Pakai hidup kami Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu Tuhan. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Biarlah Kau dapati itu lewat kehidupan kami. Ini kami Zoe Life Church Tuhan. Biarlah kami selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Hanya itu menyenangkan-Mu, oh Yesus, menyenangkan-Mu, yes, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari sekali lagi katakan menyenangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku.
Ku merindukan Engkau, Yesus, ku cinta Kau. Biarkan ku senangkan hatimu, biarkan ku memujimu. Mari saudaraku, biarlah pergumulan demi pergumulan, biarlah tetap terus kuat berada di dalam hadirat-Nya, karena itu menjadi kekuatan bagi kita. Di dalam hadirat-Nya kesembuhan terjadi, di dalam hadirat-Nya kelepasan terjadi, di dalam hadirat-Nya pengharapan terus ada bagi setiap kita. Biarlah ini menjadi bagian kita untuk dapat terus menyenangkan hatinya Yesus Tuhan selamanya. Haleluya. Mari saudaraku, buka kedua tanganmu. Buka kedua tanganmu, biarkan musik ini terus nyatakan pujian. Oh yes Tuhan, ini kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami ada selalu di dalam hadirat-Mu. Biarlah kekudusan itu menjadi bagian kami. Shirene boyarara, shirene boyarara, shirene boyarara, shirene boyarara, shirene boyarara. Mari saudaraku sekali lagi katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Katakan, hanya ini kerinduanku. Hanya ini kerinduanku. Kami tak pernah dapat hidup di luar hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu kasih itu mengalir dari tempat tinggi, mengalir terus memenuhi kehidupan kami, mengalir dari surga yang kekal, mengalir terus dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari nyatakan saudaraku pujian ini. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat
selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan pujian saudaraku lagi. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ini kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Saudaraku, pegang apa yang menjadi milikmu, yaitu Yesus di dalam kehidupanmu. Haleluya. 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 Mari saudaraku, lebih lagi nyatakan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama Kaulah alasan. Kaulah alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, kekuatan dan keselamatanku Tuhan. Ku sembah Kau, Engkau yang kudus, kekuatan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, lebih lagi nyatakan pujian ini. Yes. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari yang pria saja nyatakan,
Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Yang wanita berdoa, ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. sekali lagi yang pria katakan, Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. haleluya, haleluya, haleluya. Engkau saja yang kami sembah, Engkau saja yang kami puja. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, di dalam kemegahan-Mu, di dalam keperkasaan-Mu, di dalam kedahsyatan-Mu yang melebihi segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah di masa-masa akhir ini, biarlah tetap terus kita kuat, kita tetap terus berada di dalam hadirat-Nya, karena kekuatan itu menjadi bagian kita. Kekuatan yang dari Yang Maha Tinggi, Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kembali di minggu ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu saja. Biarlah di minggu ini kembali bersama-sama dalam unity, di dalam Zoe Life Church, kami kembali menyatakan pernyataan iman kami. Biarlah di saat kami menyatakan di alam spirit, maka di alam fisik itu terjadi dalam kehidupan kami, tergenapi dalam kehidupan kami. Setiap apa yang kami ucapkan, kami tahu itu Engkau turut bekerja di dalamnya, karena rancangan-rancangan-Mu tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang di Australia, yang di Indonesia, sampai di pelosok-pelosok, pedalaman-pedalaman, desa-desa, yang melihat, yang menyaksikan akan tayangan ini, biarlah mari sama-sama kita menyatakan surah ini. Haleluya, haleluya. Mari 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus,
sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi, maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, amin. Haleluya. Mari saudaraku, kembali di minggu ini kita diperlengkapi, kita dikuatkan lewat setiap pemberitaan firman yang akan kita dengar. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari saudaraku, nyatakan sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ku berikan segala bersama dengan keluarga kami, semuanya yang ada. siap melayani-Mu Tuhan. Ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. taat dan setia,
setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dan sebelum kita lanjut, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami telah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang membuat kami tanpa kecuali yang mendengar berita firman-Mu, kami mengerti. Dan kami tahu Tuhan, tatkala kami sudah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian kami akan firman-Mu ini akan melepaskan kami dari semua belenggu apapun namanya. Kami percaya Tuhan, dan kami setuju itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan mempelajari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Khotbah yang saya sampaikan saat ini dengan tema bagaimana memperoleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, firman Tuhan berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita akan mengulang sekali lagi ayat 12, pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, kita sudah membacanya dan ada satu kata kunci di sini yang harus kita pelajari, yaitu mempersembahkan tubuhmu. Bagaimanakah itu? Ya. Rasul Paulus mengajari kita bagaimana kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat mempersembahkan tubuh ini yang bagaimana. Ya. Situasi, kondisi yang sehat, ya, kita boleh berumur panjang, tapi kalau situasi kondisi tubuh kita kurang baik, ya, bagaimana kita akan mempermuliakan Tuhan? Rasanya sulit, ya. Berumur 50 masih sehat,
berumur 60 masih sehat, dan berumur 70 masih sehat, apalagi 80 masih sehat. Oh, haleluya. Ya. Inilah salah satu unsur yang tadi dikatakan bahwa mempersembahkan tubuhmu, ya. Kita mempersembahkan tubuh kita. Kita menampilkan tubuh kita. Tubuh yang bagaimana? Ya. Tubuh yang sakit-sakitan, tubuh yang lemah, tubuh yang tidak bergairah, tubuh yang dikuasai kedukaan, ya. Apakah seperti itu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan? Tentu saja bukan. Ya. Kita ingin mempersembahkan seluruh eksistensi kita. Tubuh ini yang kelihatan. Ya. Tubuh kita ini tatkala kita rawat dengan baik, ya. Bagaimana merawat dengan tubuh? Bagaimana kita merawat tubuh kita? Kita pasti akan mempedulikan apa yang kita makan, ya. Dan tatkala tubuh kita ini dapat mencerminkan kesehatan yang prima, ya. Saya selalu katakan bahwa saya sudah mendapatkan kesehatan yang prima yang dari Tuhan. Itu yang setiap kali saya katakan, ya. Nah, kita harus mulai memperhatikan kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, masuk tahun 2022, saya memasuki umur 72 tahun. Wow, puji Tuhan. Ya. Dan saya mau terus menjaga kesehatan ini supaya melalui tubuh ini nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Dan saya peduli dengan kesehatan, dan saya terus akan menjaga makanan-makanan yang tidak bermanfaat, ya dikurangi, kira-kira begitu, ya. Vitamin harus tetap dimakan. Kalau sudah berumur 72 mau berolahraga apa? Paling cuman berjalan, ya. Oke. Situasi kondisi sehat, tidak sakit, tidak lemah, tidak menjadi orang yang pesimis. Walaupun sudah berumur senior, tetap sehat, tetap kuat. Makan makanan tidak berpantang, cuman yang tidak berguna dikurangin. Tidak makan obat-obatan. Saya pernah punya teman, ya, hobinya makan, tapi setelah makan dia sudah disiapkan oleh istrinya. Itu ada tempat obat cukup besar begitu, ya. Sudah banyak obat. Ini dimakan pada waktu nanti malam, waktu siang, waktu pagi. Sudah disiapin. Waktu dituang ke tangan dia, saya terkejut. 1 genggam ini penuh. Saya tanya, obat apa itu? Wah, dia bilang macam-macam, ini. Wow. Ya. Tatkala kita dalam situasi seperti itu, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita? Bagaimana kita bisa memakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan? Ya. Oh, puji Tuhan. Ya, kita sehat. Kita makan tidak berpantang. Kita tidak dikuasai obat-obatan. Ya. Itulah salah satu kita mempersembahkan tubuh kita. Ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang pertama, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, yang kudus. Oh, haleluya, yang kudus. Apa ini maksudnya yang kudus? Yang tidak dicemari dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang duniawi. Ya. Kita harus selalu menjaga itu. Kekudusan ini penting, ya. Dan kita juga harus menjaga kita. Tatkala pikiran kita mulai tidak kudus, nanti akan mempengaruhi bagian tubuh yang lain.
Dan kita harus terus menjagai. Kita minta darah Yesus yang menguduskan itu, yang memperdamaikan itu. Oh, haleluya. Jadi rupa-rupanya yang kudus ini juga menjadi persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Roma 5 ayat yang ke-9. Kita melihat darah Yesus berfungsi untuk urusan kudus ini. Ayat yang ke-9, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pentingnya darah Yesus membenarkan Anda dan membenarkan saya. Pembenaran ini berbicara mengenai posisi benar, saraf-saraf dalam posisi benar. Anda mungkin pernah dengar tatkala ada orang yang kena masalah saraf yang tercepit, ya. Menurut beberapa teman yang mengalami seperti itu, sangat sakit sekali, ya. Dan firman Tuhan hari ini berkata, lebih-lebih kita sudah dibenarkan dengan darahnya. Dan kita harus mempunyai pengalaman iman, ya. Pengalaman iman. Beberapa orang yang minta dilayani, ya, sarafnya tercepit, ya. Kita coba praktekkan apa yang Alkitab katakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Oh, kalau kita ngerti ayat itu, berani nggak kita praktek? Kita ambil darah Yesus, kita doakan, kita oleskan, dan kita katakan, mulai sekarang saraf di bagian tubuh ini, aku sudah oleskan darah Yesus. Firman Tuhan berkata, darah Yesus sudah membenarkan saraf. Saraf menjadi tercepit karena posisinya tidak benar. Dan sekarang aku katakan, aku sudah oleskan darah Yesus, pembenaran sudah terjadi, dan kita buktikan. Oke, itu mengenai darah yang membenarkan. Sekarang kita melihat Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Galatia pasal yang ke-6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kalau di tubuh kita ini ada tanda milik Yesus, sementara Yesus memiliki Anda dengan penebusan darah, penebusan dengan darah. Anda mempunyai tanda-tanda pada tubuh Anda, tanda milik Yesus. Berarti tanda itu adalah darah. Darah Yesus yang menebus kita. Darah Yesus yang menyucikan kita. Darah Yesus yang memperdamaikan kita. Dan darah Yesus yang membenarkan kita. Firman Tuhan, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darahnya. Maka gak boleh ada orang-orang yang bikin susah. Orang itu kalau mau bikin susah, pasti dia akan menciptakan situasi dan kondisi. Dan mungkin dia akan menggunakan sarana melibatkan roh-roh yang bukan dari Tuhan. Maka kalau saya mengucapkan pengakuan ini, saya katakan, mulai sekarang ada tanda-tanda milik Yesus pada tubuhku, yaitu darah yang menguduskan, darah yang menebus, darah yang memperdamaikan dan membenarkan ada padaku. Maka tidak boleh ada orang-orang
tidak boleh ada situasi kondisi, tidak boleh ada roh-roh jahat yang akan mencelakai aku, merugikan aku, menyengsarakan aku. Kalau saya mengucapkan pengakuan itu yang selalu saya katakan. Dan puji Tuhan, ya, saya punya iman. Ya. Dan apa yang terjadi? Semuanya oke. Ya. Ya, itu mengenai persembahan yang kudus. Ya. Jangan izinkan tubuh kita dicemari oleh hal-hal yang najis. Jangan izinkan. Ya. Sekarang, kalimat selanjutnya dikatakan tadi menjadi persembahan yang hidup sudah, menjadi persembahan yang kudus, dan sekarang yang berkenan kepada Allah. Apa ini yang berkenan kepada Allah? Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Kolose pasal ketiga ayat yang pertama. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Oh, haleluya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas berarti bukan yang di bawah. Dan perkara yang di bawah adalah perkara yang sifatnya duniawi. Dan apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang kelima? Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ada perintah, matikan yang ada di dalam dirimu yang duniawi. Inilah yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada kita. Maka tadi dikatakan persembahkanlah tubuhmu, ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan sekarang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan gak berkenan kalau kita ini dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Dan kita sudah membaca tadi di dalam Kolose 3:20 ayat yang kelima, kita disuruh matikan hal-hal duniawi yang ada di dalam hidup kita, tubuh kita. Anda punya otoritas untuk mematikan. Gimana caranya mematikan? Anda mulai memperkatakan, dalam nama Yesus, aku mematikan di dalam diriku segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Keserakahan ini bukan hanya soal makan dan minum. Keserakahan ini berbicara mengenai nafsu untuk mengumpulkan harta, kekayaan. Ya. Tuhan berkata, matikan. Apa berarti Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menjadi kaya? Disinilah letak permasalahannya. Ya. Tuhan selalu menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Orang disebut serakah, dia mengumpulkan yang dia butuhkan, dan dia juga mengumpulkan yang dia inginkan. Orang kalau dikuasai keserakahan, keinginan inilah yang lebih berperan. Ingin ini, ingin itu, ingin. Akhirnya sampailah kita kepada keserakahan. Dan di mata Tuhan, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Itulah sebabnya maka Tuhan berkata, matikan. Ya, matikan. Yang duniawi yang ada di dalam dirimu. Ya.
Nah, kita akan melihat ayatnya yang ke-8. Ini bicara mengenai kelemahan kita. 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda juga harus membuang ini, supaya hidup Anda berkenan kepada Tuhan. Tidak sulit. Kalau Anda percaya, tinggal Anda katakan, dalam nama Yesus, sekarang aku buang dari hidupku semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Aku buang dalam nama Yesus. Aku tidak izinkan mulut ini memperkatakan hal-hal ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Inilah yang membuat Anda bisa diperkenan, ya. Dan tatkala Anda ngerti rahasianya ini adalah firman Tuhan. Anda percaya, Anda hanya memperkatakan. Tatkala Anda mengerti rahasia ini, nanti pada waktu yang sudah terbiasa kita membuang dan mematikan tadi, maka jangan kaget kalau tiba-tiba Anda mendapati Anda tidak dikuasai kemarahan lagi. Anda tidak dikuasai kedagingan tadi. Ya. Ayat yang ke-5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi, yang kedagingan itu hampir sama. Nah, sekarang kita mulai ngerti. Marilah kita mulai apa yang Alkitab ajarkan kita praktekkan. Dan Anda nanti akan melihat sesuatu hal yang baru terjadi, ya. Nah, inilah dalam rangka mempersembahkan tubuh kita, ya. Anda bisa mempersembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup, yang tadi seperti dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Kalau Anda tidak pernah mempraktekkan, bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Tapi tatkala Anda mempraktekannya, cobalah, ya. Sudah banyak kesaksian orang-orang yang mencoba mempraktekannya, ya. Dan kalau kita tidak pernah mempraktekannya, kita nggak pernah ngerti bahwa ada fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita semua. Oke, sekarang kita akan melihat ayat yang kedua dari Roma 12. Ya. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Menjadi serupa dengan dunia. Bagaimana Anda menjadi serupa dengan dunia ini? Ditandai dengan yang pertama, cara berpikir, ya. Cara berpikir duniawi, ya. Cara berpikir, cara menyelesaikan masalah. Dari situ kita akan dilihat orang bahwa ternyata Anda dengan orang di luar sana tidak ada bedanya, ya. Cara berpikirnya, cara menyelesaikan masalahnya sama. Sehingga orang di luar sana melihat Anda dan melihat mereka sama. Padahal yang Tuhan kehendaki tidak sama. Maka tadi di dalam ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi rupa-rupanya keserupaan ini dapat terlihat dari dalam hidup kita tatkala kita punya pikiran ini sama.
Oh, haleluya. Bisa dikatakan, oh, cara berpakaiannya, modenya sama. Oh, haleluya. Bisa juga, tetapi ya tatkala cara berpikir dunia kita adopsi, itu akan membuat sesuatu dalam hidup kita menjadi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan menginginkan Anda tidak boleh sama. Jangan salah, bukan berarti Tuhan tidak menginginkan Anda punya baju yang mode sekarang gitu ya. Tetapi ya kita harus hati-hati, tidak semua mode-mode yang ada itu cocok untuk kita. Ya. Sesungguhnya Tuhan sudah kasih warning di dalam hatimu, ya. Kamu cocokkah pakai baju begini, pakai baju begitu, ya. Sebetulnya di dalam hati kita sudah berbicara. Ya. Tatkala kita nangkep, ya, hati kita nggak srek. Kita sudah mulai ngerti. Ya. Tetapi itu tidak terlampau mudah bagi banyak orang. Ya. Yang penting sekarang kita ngerti. Ada perintah yang mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Di dalam dunia ini kita melihat, apalagi dalam masa pandemik ini, ya, situasi kondisi yang terjadi hampir sama di banyak tempat di Indonesia ataupun di luar negeri. Ya. Di Indonesia dalam situasi seperti ini, apa yang terjadi? Semuanya teriak. Situasi sulit katanya. Ya. Pertanyaan saya, mampukah Tuhan membuat kita berbeda dengan orang dunia? Saya yakin Tuhan mampu melakukannya. Masalahnya adalah kita mau fasilitas yang baik, tetapi tatkala ada perintah supaya Tuhan punya perintah kepada Anda dan saya supaya kita ini menjaga tidak serupa dengan dunia, kita banyak usulan yang menolaknya. Ya. Nah, dari beberapa kesaksian yang saya sudah peroleh dari kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, ya, mereka merasakan dibedakan oleh Tuhan. Dibedakan. Ya. Nah, kesaksian-kesaksian itu memberikan satu gambaran bagaimana kita bisa dibedakan tatkala kita mengerti ayat yang pertama tadi. Ayat yang pertama tadi kita sudah paham, sekarang kita masuk di dalam ayat yang kedua. Diperintahkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Ya. Pembaruan budi. Pembaruan cara berpikir kita. Jadi, yang Tuhan mau kita mulai cara berpikir kita ini dirubah terlebih dahulu. Ya. Pembaruan budi. Ya. Sekarang kita akan melihat pembaruan budi itu bagaimana. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budimu. Bahasa Yunani adalah nous. Nous itu bicara mengenai pikiran kita, konsep kita, pengertian kita. Ini yang harus kita rubah. Pertanyaannya, merubah dengan apa? Bagaimana kita merubah pikiran kita ini? Bagaimana? Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat, ya,
Saya ada beberapa ayat di sini. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini, Aku di sini Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataannya Yesus, dan percaya kepada Dia, Bapa di surga, yang mengutus Yesus. Ia, orang itu, orang yang percaya tadi, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini yang Yesus katakan. Yesus berkata kepada Anda dan kepada saya, barang siapa mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus, orang itu mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab orang itu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah firman yang Yesus sampaikan kepada Anda dan saya. Kalau Anda percaya, Anda mulai ngomong, Tuhan, aku berdiri atas Yohanes 5 ayat 24. Aku mendengar perkataan Yesus, percaya kepada perkataan Yesus, juga percaya kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Dan firman Tuhan berkata, aku mempunyai hidup yang kekal. Dan aku tidak turut dihukum. Sebab tatkala aku percaya, posisiku pindah dari maut ke dalam hidup. Tatkala Anda percaya, Anda memperkatakan janji Tuhan ini, apa yang terjadi? Akan mempengaruhi cara berpikir kita. Cara berpikir kita ini akan dipengaruhi oleh firman yang masuk dalam hidup kita. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk melihat Kejadian pasal 12. Ayatnya yang kedua dan ketiga. Oh, haleluya. Ya, Kejadian 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata begini, Aku di sini Tuhan, akan membuat engkau di sini Abraham dan keturunannya, menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu ayat kedua. Dan ayat yang ketiga berkata begini, Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Anda ngerti ini. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Sementara kalau kita membaca Galatia pasal yang kedua ayat 19, waktu kita dibaptis ke dalam Yesus, kita disalibkan bersama Yesus, menderita bersama Yesus. Yesus mati, kita ikut mati. Yesus dikubur, kita ikut dikubur. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Dan firman Tuhan berkata begini, tatkala kita ikut bangkit bersama Yesus, hidup yang kita jalani ini adalah hidup bersama dengan hidupnya Yesus. Dan waktu hidup kita bersama dengan hidup Yesus, hidup kita ini menjadi hidup oleh iman. Itu Galatia 2 ayat 20. Kemudian Galatia 3:7 berkata, barang siapa hidup oleh iman, hidup dari iman, merekalah anak-anak Abraham. Jadi Anda dan saya melalui baptisan ini, Anda menjadi anak Abraham. Tidak disebutkan sebagai anak rohani dan tidak disebutkan sebagai anak angkat. Bukan, tapi anak Abraham. Wow.
di mata Tuhan, Anda yang sudah dibaptis ke dalam Yesus, Anda keturunan Abraham. Masalahnya Anda percaya atau tidak percaya. Kemudian ayat yang ke-9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, hidup oleh iman, mereka diberkati bersama-sama Abraham yang beriman. Pertanyaannya, diberkati dengan berkat apa? Dengan berkat Abraham. Oh, haleluya. Kalau Anda sudah mengerti bahwa Anda sekarang anak Abraham, masalahnya adalah, pahamkah Anda bahwa Anda setelah dibaptis melalui pembaptisan bersama Yesus, Anda anak Abraham, dan Anda diberkati dengan berkat Abraham, bareng-bareng dengan Abraham. Kalau Anda ngerti rahasia ini, berarti janji Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3 untuk Abraham dan untuk Anda. Dan Tuhan berkata kepada Anda juga, barang siapa memberkati kamu, orang itu akan aku berkati. Barang siapa ada orang yang mengutuki kamu, aku akan kutuki dia. Ini janjinya Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, termasuk Anda dan saya. Oh, Anda ngerti rahasia ini, Anda memperkatakan perkataan ini, dan itu akan mempengaruhi cara berpikirmu. Anda mulai ngerti bahwa sekarang Anda anak Abraham. Sekarang berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda adalah berkat Abraham. Oh, haleluya. Kalau Anda sudah memahami rahasia firman ini, pasti akan ada perubahan, pembaharuan ini ya. Tadi menggunakan satu istilah yang bagus sekali di sini. Firman Tuhan berkata, saya akan baca sekali lagi. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu. Pembaharuan itu ya menggunakan istilah di dalam bahasa Inggrisnya renewing. Terus menerus diperbarui. Dan Anda ngerti sekarang, memperbarui budimu hanya dengan janji Tuhan. Renewing. Anda terus perkatakan terus. Anda terus perkatakan. Dan tiba-tiba Anda akan mengalami perubahan. Hanya firman Tuhanlah yang bisa memperbarui budi kita. Hanya firman Tuhan. Oke, kita akan lanjut lagi. Ya. Sekarang kita sudah mulai mengerti. Dengan apa pembaruannya? Ya, dengan janji-janji Tuhan. Oh, haleluya. Lukas 9 ayat 1. Ini juga janji Tuhan. Lukas 9 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kenapa cuma 12? Karena pada waktu itu baru punya 12. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka, murid-murid ini, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kuasa ini diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, termasuk Anda dan termasuk saya. Masalahnya Anda ngerti enggak bahwa Anda dikasih kuasa dan otoritas? Kalau Anda ngerti, responmu harus berkata begini, Tuhan, aku adalah salah satu muridmu, sesuai dengan Lukas 9 ayat 1, firman-Mu berkata, Engkau telah memberikan kepadaku kuasa dan otoritas. Demi nama Yesus, aku terima kuasa dan otoritas itu. Kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan, roh-roh jahat, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Aku terima kuasa itu. Kuasa itu ada di dalam aku. Anda perkatakan terus, rubahlah pembaruan ini, ya, pembaruan budimu ini, ya. Kita perkatakan setiap janji Tuhan. Dan tatkala Anda terus memperkatakan
maka pembaruan itu terjadi. Kita buktikan. Saya akan ajak Anda untuk melihat Matius 10 ayat yang pertama. Matius 10 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Anda tinggal katakan, Tuhan, aku juga salah satu murid-Mu sesuai dengan Matius 10 ayat 1. Engkau memberikan kepadaku kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Demi nama Yesus, aku terima kuasa ini. Tatkala Anda memperkatakan Anda sudah menerima kuasa itu, dan Anda katakan kuasa itu sekarang tersimpan di dalam roh kami, nanti pada waktu kami menggunakan kuasa itu mulai bekerja. Nah, inilah yang harus kita perkatakan. Ini akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Kemudian dikatakan masih di dalam Roma 12 tadi, kita melihat apa yang dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi rupa-rupanya tatkala kita ngerti, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi, merubah budi, pembaruan budi ini hanya dengan firman. Anda akan membuktikan firman yang Anda baca dan Anda akui itu persis seperti yang dikatakan oleh Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ini Tuhan yang berkata. Ia, firman itu, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman yang sudah diperkatakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, firman itu tidak akan kembali tangan kosong, sia-sia, nggak ngelakuin apa-apa. Enggak. Tapi firman yang telah diucapkan Tuhan itu, dia akan melakukan seperti yang diperkatakan itu. Nah, kalau Anda sudah ngerti, inilah daya cipta firman. Ya. Saya berharap Anda mulai ngerti bahwa firman Tuhan itu ada daya ciptanya. Tatkala Tuhan memanggil murid-muridnya memberikan kuasa, dan Anda mulai mengaku kuasa itu ada di dalam dirimu. Dan dari sini kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan tadi terjadi. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan. Oh, haleluya. Apa artinya? Artinya tatkala Anda terus memperkatakan janji-janji Tuhan tadi, maka janji-janji itu akan masuk ke dalam rohmu. Kemudian janji-janji itu akan tatkala masuk ke dalam roh kita, memenuhi roh kita. Dan tatkala roh kita penuh, maka roh kita yang diisi sama dengan firman tadi, dipenuhi dengan firman, penuh, dia akan mengalir ke dalam jiwa kita. Dan dari jiwa kita akan dipenuhi. Setelah roh penuh, jiwa penuh, akan mengalir ke tubuh kita. Waktu tubuh kita dipenuhi, tiba-tiba apa yang kita perkatakan jadi. Puji Tuhan, Tuhan izinkan kami mengalami pengalaman seperti itu. Dan saya berharap mulai saat ini Anda mulai ngerti bahwa firman Tuhan itu ada daya yang bekerja.
Oh, haleluya. Saya berharap Anda mulai nangkep ini. Ya. Mari kita mengikuti seperti yang firman Tuhan tadi katakan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Berubahlah. Pembaruan ini continuous. Ya. Renewing. Anda perkatakan terus menerus. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Wow. Kalau Anda bisa membedakan kehendak Allah, saya berharap Anda pun bisa mendengar suaranya. Ya. Saya selalu ditanya, Pak, bagaimana untuk bisa membedakan suara Tuhan dengan suara hati saya? Bahkan suaranya roh jahat. Oh ya, jelas bisa. Jelas berbeda. Masalahnya sekarang Anda sudah ngerti bagaimana memperbarui pembaruan budimu ini. Ya. Dan kalau Anda sudah memahami, sudah mengerti, saya berharap Anda pasti akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Oke, saya berharap Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan saat ini. Dan saya akan ajak Anda berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami mulai mengerti. Tuhan, kami percaya firman-Mu sanggup merubahkan hidup kami. Di dalam firman-Mu itu ada daya yang untuk melaksanakan firman itu. Aku percaya Tuhan, kebenaran-Mu sudah kami tangkap dan kami mengerti. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur bagi kami. Dan Engkau berkata, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Terimalah. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudaraku, mari perkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Kau ambil dan Kau tanggung di tubuh-Mu. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku sudah Kau ambil dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Tuhan, aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri, dan di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Tidak ada alam maut,
tidak ada penghukuman, tidak ada kegagalan, tidak ada kemiskinan, tidak dikuasai penyakit-penyakit, termasuk virus corona dan variannya, tidak dikuasai kelemahan. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami percaya dan kami setuju itu direalisir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdiri atas janji firman-Mu. Di dalam Galatia 6 ayat 17, firman Tuhan berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Maka tidak boleh ada orang-orang, situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan mencelakai kami. Tuhan, kami percayakan janji-Mu ini. Dan sekarang kami mengambil darah-Mu dan kami taruh atas tubuh kami dan kami katakan, sesuai dengan janji-Mu itu, kami oleskan darah-Mu pada tubuh kami. Dan firman-Mu berjanji, tidak boleh ada orang-orang, situasi, kondisi, roh jahat yang akan mencelakai, merugikan kami. Ini adalah iman kami Tuhan. Dan kami setuju Engkau menjalankan, mewujudkannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita akan lanjut berdoa untuk gereja-gereja, untuk gereja kita juga, dan untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami lanjut dengan doa syafaat. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan adalah gereja-Mu. Engkau yang membentuknya. Sesuai dengan Matius 16, Engkau membuat gereja-Mu berdiri atas pengakuan Petrus, di mana gereja-Mu adalah yang penuh dengan urapan, dan gereja-Mu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan Engkau berkata, gereja yang Kau bentuk, alam maut tidak boleh menguasainya, dan kunci-kunci kerajaan surga Kau berikan. Tuhan, kami percaya, kami terima apa yang sudah Kau sampaikan itu. Dan aku berdoa Tuhan, seperti doa Yesus di dalam Yohanes 17, buat gereja-gereja-Mu itu satu, menyatu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa sekarang untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Ingatlah Engkau yang telah mendirikan negara ini. Negara ini telah didirikan sampai hari ini. Dan kami terus berdoa supaya bangsa dan negara kami boleh merasakan damai yang dari Tuhan. Dan semua pemimpin-pemimpin politik, mereka mengerti bahwa Tuhan menghendaki bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa mengatasi masalah-masalah, dan yang bisa membuat rakyatnya maju. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk presiden kami yang telah mengerti pewahyuan hikmat dan understanding yang dari Tuhan yang membuat negara kami sampai hari ini. Dan berikanlah pewahyuan, hikmat, dan pengertian supaya presiden kami dengan kekuasaannya yang ada mengarahkan untuk membuat bangsa dan negara ini maju dari hari-hari kemarin dan bisa mengatasi masalah COVID dan masalah ekonomi juga dibenahi. Tuhan, bangsa kami membutuhkan wahyu, hikmat, dan understanding yang dari Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini boleh maju, mengalami kemajuan-kemajuan, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari COVID-19 dan variannya, dijauhkan dari korupsi. Dan aku berseru kepada nama-Mu, nama Yesus Kristus. Banyak rakyat ini
yang sudah sadar dan mengerti. Itu sebabnya Tuhan kami terus berdoa, biarlah bangsa dan negara kami ini diselamatkan dari kesulitan-kesulitan. Jalan keluar selalu Tuhan berikan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Bangkitlah. Dan aku akan mintakan berkat untuk-Mu. Tuhan, aku bawa semua yang mendengarkan firman ini. Aku mintakan darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan mereka. Dan aku katakan, tangan-Mu tangan yang diberkati, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Dan tatkala doa-doa dinaikkan, doa-Mu sampai kepada hadirat Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku minta damai, sejahtera, sukacita, agape Tuhan terlepas ada pada setiap anak-anak Allah yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.